Bikin Kristen siapa? Ya Yahudi. Tapi apakah, nih pertanyaan pentingnya gini, apakah Yesus yang menciptakan agama Kristen? Apakah Yesus yang mengajarkan agama Kristen? Itu yang harus dipertanyakan kan? Sekalipun di dalam perjanjian baru mereka, Yesus sekalipun tidak pernah mengucapkan kata Kristen, apalagi mengajarkan konsep ketuhanan Kristen, apalagi mengajarkan konsep keselamatannya Kristen. Nggak ada. Yang Yesus ajarkan di dalam perjanjian baru, ya, hanya untuk di 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus hanya meneruskan ajaran Musa. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, meneruskan Ulangan 6 ayat 4. Itu yang disebut dengan ajaran Musa, ya kan? Yesus meneruskan. Apakah Yesus mengajarkan kalian kalau nggak percaya aku Tuhan dan Juru Selamat yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kalian nggak akan selamat? Nggak ada begitu. Itu adalah kalimat Paulus. Yesus ngomongnya apa? Kalau lu nggak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, lu nggak akan masuk kerajaan surga. Saudara-saudara, video ini akan menjawab dan membantah setiap titik koma yang dikalimatkan oleh Donditan tadi. Ada beberapa poin yang dia sampaikan. Yang pertama, apakah Yesus menciptakan agama Kristen? Yang kedua, Yesus tidak pernah mengucapkan kata Kristen. Yang ketiga, Yesus tidak pernah mengajarkan konsep ketuhanan Kristen. Yang keempat, Yesus tidak pernah mengajarkan konsep keselamatan Kristen. Yang kelima, Yesus hanya meneruskan ajaran Musa, ya, Ulangan 6 ayat 4. Dan yang keenam, kalimat kalau nggak percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang mati di kayu salib, maka nggak akan selamat adalah kalimat Paulus. Yang ketujuh, apa artinya bertobat dan menjadi seperti anak kecil? Kita mulai dengan yang pertama. Apakah Yesus menciptakan agama Kristen? Kalau kata menciptakan ini berarti Yesus mengajarkan dan memerintahkan orang untuk menjadi Kristen, maka jawabannya ya. Yesus mengajarkan tentang Kristen dan memerintahkan orang untuk menjadi Kristen. Mana buktinya? Matius 28 ayat 19-20 sangat jelas. Yesus bilang begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di sini jelas ada kata kuperintahkan, bukan Musa perintahkan, tetapi Yesus perintahkan. Berarti ini ajaran dari dia, bukan dari Musa. Kalau Donditan berkata Yesus mengikuti ajaran Musa, maka adalah tidak etis kalau Yesus tidak mengatakan yang Yesus ikuti juga perintah itu. Yesus tidak bisa mengatakan kata kuperintahkan, tapi yang Musa perintahkan. Karena ajaran itu bukan dari Yesus, tapi dari Musa. Tapi jelas dia berkata kuperintahkan. Ini menunjukkan eksklusivitas ajaran Yesus Kristus. Yesus memberikan eksklusivitas tentang pengajarannya. Yesus mengajarkan tentang kekristenan. Selain itu, Musa tidak pernah memerintahkan pembaptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Perintah ini hanya diperintahkan oleh Yesus semata-mata. Makanya ini disebut pembaptisan Yesus atau dalam nama Tuhan Yesus dalam kitab Kisah Para Rasul. Karena tidak ada nabi, tidak ada manusia manapun yang pernah memerintahkan baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus selain Yesus Kristus. Saudara-saudara, apa itu agama? Agama itu terdiri dari sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan itu adalah perintah dan ajaran. Yesus bilang, yang kuperintahkan. Ini tegas mengindikasikan bahwa Yesus mengajarkan prinsip-prinsip dan perintah-perintah di dalam agama Kristen. Termasuk baptisan tadi itu adalah perintah untuk dilakukan sakramen dan juga adalah tentang perjamuan kudus, ya. Kemudian, di mana Yesus menyebutkan kata Kristen? Saudara-saudara, kalian dengar baik-baik argumen saya. Agama Kristen tidak berdiri karena Yesus pernah menyebut kata Kristen, tapi karena Yesus pernah mengatakan bahwa dia akan mendirikan jemaatnya. Matius 16 ayat 18 berkata begini, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku, Yesus ya, akan mendirikan jemaatku, ya Yesus, dan alam maut tidak akan menguasainya. Di ayat ini sangat eksplisit
Aku akan mendirikan jemaatku, kata Yesus. Yesus sebagai Tuhan mengenal pengikutnya sebagai jemaatnya, mengidentifikasi pengikutnya sebagai jemaatnya. Dia tidak perlu menamai komunitas ini dengan nama-nama lain selain sebutan jemaatku. Dalam istilah Yunani, jemaat ini menggunakan istilah eklesia, yang kemudian ke Portugis jadi igreja, ke Belanda jadi kerk, ke Inggris jadi church, ke Indo jadi gereja. Apakah kekristenan menggunakan istilah gereja? Ya, gereja merujuk kepada komunitas Kristen. Kata Kristen di sini adalah istilah nasionalisasi atau yang dinasionalisasikan baik oleh Romawi sampai ke semua bangsa-bangsa. Namun, meskipun begitu, kata Kristen sendiri adalah kata yang dalam pengertiannya tidak ada bedanya kok dengan kata eklesia tadi. Eklesia artinya jemaat milik Tuhan, ya. Siapa Tuhannya? Yesus Kristus. Kristen dari kata Kristonos yang berarti pengikut atau jemaat atau umatnya Kristus. Coba lihat dari kedua arti ini, Yesus menyebut pengikutnya sebagai eklesia yang berarti jemaat miliknya. Orang-orang menyebut pengikut Yesus atau jemaat Yesus sebagai Kristonos, ya, jemaatnya Yesus. Dengan pemahaman ini kita dapati bahwa kedua istilah ini, baik eklesia atau gereja dan Kristonos atau Kristen, sama-sama punya arti atau makna yang sama. Pengikut Tuhan, milik Tuhan, jemaat Tuhan. Tuhan siapa? Yesus Kristus Sang Mesias. Yang ketiga, Yesus tidak pernah mengajarkan konsep ketuhanan Kristen. Konsep ketuhanan Kristen seperti yang kita semua tahu, kita mempercayai Allah Tritunggal. Satu esensi, tiga pribadi, Bapa, Anak, Roh Kudus. Tiga pribadi ini disebut oleh Yesus sebagai satu nama dalam Matius 28 ayat 19 tadi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kata nama di sini menggunakan bentuk tunggal, merujuk kepada tiga pribadi, ya, yang enggak tunggal. Bapa, Anak, Roh Kudus tiga, tapi disebut satu nama, ya, cuma nama aja, bukan nama-nama. Di dalam Perjanjian Lama, nama Allah selalu merujuk kepada esensinya, ya. YHWH atau Yahweh itu bukanlah nama pribadi Allah. Seperti Patrick Smith itu nama pribadi saya, Don Ditan itu nama pribadi, ya, dan lain-lain. Nama pribadi. Tapi nama YHWH itu bukan nama pribadi. Itu adalah nama esensinya Tuhan. YHWH berarti aku adalah aku. Ini yang menjadi tetragramaton ketika dia menyebut itu kepada Musa. Ya, suatu keberadaan yang menegaskan bahwa tiada yang lain selain dia. Satu-satunya esensi dari segala yang hidup. Esensi ini memiliki firman dan roh. Tanpa firman, esensi nggak dapat berkomunikasi, ya. Allah nggak bisa berkomunikasi kalau nggak ada firman. Tanpa roh, eksistensi Allah ini tidak bisa hadir atau eksis di mana-mana. Maka baik firman maupun roh, keduanya menyatakan satu eksistensi esensi ilahi dari Sang Bapa. Makanya Yesus menyebut dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Yesus menggunakan kata Yunani kai, yaitu dan atau en dalam bahasa Inggris. Yesus nggak bilang aku atau Bapa adalah satu, tidak. Atau Yesus nggak menyebut aku adalah Bapa, tidak. Yesus bilang aku dan Bapa. Berarti ada dua pribadi. Jadi Yohanes adalah bidat, Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus. Tapi menurut Yesus keduanya adalah satu. Dalam hal apa? Dalam esensi, ya. Yesus satu esensi dengan Sang Bapa. Esensi Bapa merujuk kepada dia sebagai Allah dalam pekerjaan-pekerjaannya. Apa yang Allah lakukan, apa yang Allah kerjakan sebagai esensi Allahnya ini. Allah mencipta, Allah memelihara, Allah menyelamatkan. Yesus satu dengan Bapa dalam semua itu. Firman mencipta, firman memelihara, firman yang menyelamatkan. Firman itu milik siapa? Firman itu datang dari Bapa. Makanya disebut sebagai anak Allah, ya, karena dia datang dari Allah, dari Sang Bapa. Nah, bagaimana dengan Roh Kudus? Roh Kudus sudah nyata dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Roh Allah melayang-layang, ya, dalam Kejadian 1. Roh Allah hadir dan menyertai para nabi dalam seluruh PL. Dalam PB disebut sebagai Roh Kudus. Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Yesus mencurahkan Roh Kudus. Dalam Yohanes 14 ayat 26 mengatakan begini, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, nama Yesus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dalam ayat ini jelas,
Kembali lagi Yesus menyatakan Allah Tritunggal, diutus oleh Bapa dalam namaku, ya, Roh Kudus. Kenapa dalam nama Yesus? Karena beberapa ayat sebelumnya hanya Yesus yang dapat meminta Bapa melakukan ini. Ayat 14 dan 16 mengatakan, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Hanya Yesus yang mengenal Roh Kudus. Makanya Yesus katakan, dunia tidak mengenal Dia. Karena Yesus tidak berasal dari dunia, sama seperti Roh Kudus. Roh Kudus datang dari Bapa oleh kehendak Yesus Kristus. Ketiganya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu-satunya Allah yang hidup, satu esensi yang kekal dan abadi. Nah, jadi sudah jelas, Yesus mengajarkan konsep ketuhanan Kristen dengan sangat jelas dalam Alkitab. Yang kelima, Yesus hanya memerintahkan ajaran Musa, yaitu Ulangan 6 ayat 4. Teman-teman, Ulangan 6 ayat 4 itu nggak menyangkali atau nggak berkontradiksi dengan Allah Tritunggal. Malah Ulangan 6 ayat 4 itu menegaskan tentang tunggalnya dalam konsep ketuhanan Kristen. Tunggalnya Allah, satu-satunya Allah, tiada yang lain. Itu ditekankan dengan sangat jelas dalam Ulangan 6 ayat 4. Allah hanya satu dalam esensinya, tidak mungkin ada dua Allah. Allah adalah sumber segala sesuatu. Tidak ada Allah selain Dia. Esensinya hanya satu, ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Dalam bahasa asli, kata Tuhan itu merujuk kepada YHWH. Dan saya sudah menjelaskan tadi, YHWH itu merujuk kepada esensi ilahi. Aku adalah aku. Artinya tidak ada keberadaan esensi yang lain selain daripada Dia. Nah, Allah Tritunggal tidak mengajarkan ada tiga Allah, seperti Straumen, buku yang ditulis oleh seorang om-om di Arab yang ngaku nabi terakhir. Enggak, Alkitab menegaskan Allah hanya satu. Tetapi Alkitab tidak mengajarkan Allah itu hanya satu pribadi, satu keberadaan dalam arti seperti sebuah biji batu. Tidak kan? Jadi Ulangan 6 ayat 4 itu sama sekali enggak bertentangan dengan konsep ketuhanan Kristen. Karena kita percaya Allah satu esensi, tapi eksis nyata kekal dalam tiga pribadi. So jelas ya, nggak ada pertentangan di situ. Yang keenam, benarkah kalimat kalau nggak percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang mati di kayu salib, maka nggak akan selamat adalah kalimat Paulus? Yohanes 3 ayat 17 sampai 18. Ini kalimat Yesus, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ini apa, Jonathan? Apakah ini semua kalimat Paulus? Bukan. Ini kalimat Yesus sendiri. Itu adalah kalimat Yesus yang konteksnya adalah kata-kata kepada Nikodemus, seorang pemuka agama Yahudi. Jadi jelas, jalan keselamatan bukan agama Yahudi, apalagi Islam, tapi percaya kepada Yesus Kristus. Dan itu artinya Anda harus mengikuti ajaran Yesus. Anda harus dibaptis, Anda harus menikmati perjamuan kudus, dan itu hanya terjadi di dalam gereja. Ya, nggak ada komunitas lain yang melakukan dua ini selain gereja. Yang terakhir, apa artinya bertobat dan menjadi seperti anak kecil? Matius 18 ayat 3 lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ayat ini sangat sederhana. Menurut konteksnya, ayat ini menunjukkan bagaimana menjadi pengikut Yesus yang sejati, yaitu hidup dengan rendah hati, rendah diri di hadapan Tuhan, seperti seorang anak kecil. Dan juga ini mengandung ajaran untuk orang Kristen tidak mudah merendahkan orang lain meskipun itu anak kecil. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Lihat, di sini disebutkan tentang hidup dengan kerendahan diri atau tidak sombong. Kemudian dikatakan juga, dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, nama Yesus, ia menyambut aku, menyambut Yesus. Yesus mengajarkan bahwa menyambut anak kecil dengan sukacita
dalam nama Yesus, dengan kasih Yesus sebagai orang Kristen, itu seperti menyambut Kristus sendiri. Jadi orang Kristen harus hidup dengan rendah diri di hadapan Tuhan, tidak sombong, tidak tinggi hati, tidak membanggakan jasa-jasanya, amal-amalnya di hadapan Tuhan. Tapi juga orang Kristen harus menghargai sesama manusia, ya, termasuk anak kecil. Ini adalah pengajaran tentang bagaimana salah satu karakteristik hidup dalam kerajaan Allah atau kerajaan sorga bukan cara masuk sorga dalam arti mati kemudian masuk sorga. Orang Kristen itu punya pemahaman bahwa kita meskipun belum masuk ke surga setelah mati, tapi kita harus menginginkan hidup seperti di surga selagi masih hidup. Makanya kita diajarkan untuk berdoa, jadilah di bumi seperti di surga. Jadi ayat itu bukan seperti pikiran Donditan yang mengira itu syarat untuk masuk surga. Itu adalah ayat tentang pengajaran bagaimana supaya orang Kristen bisa menikmati kehidupan surgawi dalam hidupnya. Dia harus hidup dengan rendah diri di hadapan Tuhan, ya, mengakui keterbatasannya, kelemahannya, kekurangannya, ya, karena anak kecil itu identik dengan kelemahan, keterbatasan, ketidakberdayaan. Nah, harus seperti itu di hadapan Tuhan. Dan dengan begitu dia menjadi orang yang rendah hati, rendah diri di hadapan Tuhan. Tapi juga dia harus hidup menghargai setiap orang, termasuk orang yang paling kecil di antara masyarakat, termasuk anak-anak, harus dihargai, harus dicintai, seperti menyambut Yesus Kristus. Ini adalah tentang bagaimana hidup seperti di dalam kerajaan sorga, hidup penuh dengan damai sejahtera. Ya, saudara-saudara, inilah tanggapan saya, inilah bantahan saya, jawaban saya, apologetika dari saya untuk statement, tuduhan, dan hal-hal yang bohong dari Donditan. Saudara-saudara, kalian harus waspada ya. Kita harus mampu mempertahankan iman kita harus mampu untuk menjawab setiap tuduhan. Karena Alkitab bilang, kita harus menguduskan Kristus di dalam hati kita dan memberikan jawaban untuk setiap tuduhan, untuk setiap hal yang mereka sampaikan. Harus menjawab itu sesuai dengan pengharapan yang ada pada kita. Ya, Tuhan berkati. Shalom.